Selamat datang di match kedua, yaitu Miramar. Sepertinya beberapa pemain sudah melakukan evaluasi dengan sangat baik ya, dan harusnya mereka bisa melakukan yang terbaik untuk match kedua kali ini. Tapi sementara itu kita kedatangan beberapa pemain baru. Ada beberapa pemain BTR juga, pemain Aero, pemain Aura, macam-macam. Sudah mulai berada di timnya mereka masing-masing nih. Dan tersisa 5 detik untuk pemain-pemain berpindah dari darat ke udara ya, ke pesawat ya. Tersisa 1 detik lagi dan match kedua Miramar sudah dimulai. Garis pesawat berada di bawah Los Leones sampai ke arah El Pozo. Kalau ini cuma cara enak ini. Ini cuma cara enak ini. Ini cuma cara enak. Muntil lebih enak lagi. El Pozo juga satu rumah ya, satu garis sama pesawatnya ya. Tapi untuk pemain-pemain yang ingin turun ke San Martin, ya kamu gak masuk ya? Turun ke San Martin atau ke El Azhar, nah ini jauh banget sih. Ini harus nyari vehicle dulu ya, vehicle untuk melakukan rotasi ke arah El Azhar. Begitu juga dengan Impala dan mungkin kalau ada yang ingin ke CDV atau Kampo Militer, harus sedikit usaha mencari vehicle di awal-awal. Tapi beberapa tim seperti Anchor bersama TXC, tim 1 sudah mulai turun dari pesawatnya ke arah Leones. Tapi sepertinya ini Los Leones, rumah gede, tempat gede ini juga pemainnya banyak yang mau turun ya. Tim 1, tim 7, 21, 14, 24. Waduh. Banyak juga 1 2 3 4 5. 3 4 5. Iya. Waduh. Kayaknya ada yang nyusul juga nih TDW. Tim 7, oh enggak, temannya tadi ya. Temannya tim 7 yang kanan tadi ya. Oh ya, oke. Sepertinya 5 tim sudah turun di daerah Leones. Benar-benar rame, tempat yang gede juga pasti rame ya. Dan Pekado seperti biasa menjadi tempat yang paling rame. Sepertinya XCBS akan turun di daerah arena ya. Wah, dia turun di arena ini. Ada yang turun di arena lagi ya? Oh enggak ada, cuman XCB doang. Sisanya seperti Aura bersama saya, dia akan turun di apart merah ya dari Pekado. Dan sepertinya beberapa pemain sudah melakukan spray down di sini, sudah mendapatkan senjata-senjata yang mereka inginkan. Airoki masih terjadi low parah, dia belum menemukan senjata dan menemukan healingan juga. Hanya tersisa 1 energy drink dan 5 bendik. Dia harus melakukannya sekarang karena sebelum Airoki terculik oleh beberapa pemain. Tapi sepertinya BTR Ryzen V sudah mendapatkan kompon bersama temannya di cafe ya. Oke, sudah mendapatkan di cafe. Semuanya kayaknya udah dapat tempatnya masing-masing ya, kecuali XNS ini kayaknya tabrakan sama tim 17 nih. Tapi sementara beberapa pemain sudah mulai terjadi peperangan, seperti Nolgi mendapatkan 1 pemain Rubik menggunakan UMP-nya knock end dilakukan. Sangat indah sekali mendapatkan poin 1 kill dan sepertinya terjadi 2 knock out dan knock end oleh pemain 0 di sini. Untuk Rubik, 2 pemain Rubik harus pulang ke arah lobby secara cepat. 2 pemain dipulangkan karena lobby dan itu membuat beberapa tim sudah terjadi pengurangan dari pemainnya. Seperti Airoki sudah mulai terkena knock end juga. Beberapa pemain Pekado sudah mulai barbar. 500 cc pun juga sepertinya sudah melihat beberapa tembakan-tembakan dan harusnya sudah melakukan peperangan juga ya. Dan sepertinya Aura terkena knock out di sini. Langsung dipulangkan secepat itu pemain-pemain Aura ini ya. Waduh, barbar semua nih kayak beberapa pemain nih. Sepertinya XCB akan melakukan push ke rumah apart merah. Seperti itu dilakukan, belum mendapatkan knock-out tapi malah dia yang knock-out langsung dilakukan push oleh pemain XCB. Knock, hanya tersisa knock 1 untuk super bot SRP. Masih low parah ini, masih aman. Dia cuma low parah doang. Untungnya dia punya first set ya, cuman low parah doang. Untungnya masih aman. Dan sepertinya untuk XCBS mendapatkan 3 poin kill. Dan itu sangat indah sekali untuk early, tapi sedikit susah ya, karena di awal-awal untuk early game ini beberapa tim tabrakan ini susah banget loh. Beberapa tim tabrakan ini harusnya sudah mengurangi beberapa pemain ya dari setiap timnya. Dan sepertinya XNS mendapatkan 1 pemain tim 17 dan sepertinya backup dilakukan menggunakan DBS-nya. 1 lagi, dikit lagi pelurunya langsung dilakukan push reload. Jumpsuitnya sangat sayang sekali dikeluarkan oleh pemain tim 17. Harus pulang ke arah lobby 2 pemain tim 17. Sayang sekali pulang ke arah lobby dengan sangat cepat. Waduh, DBS-nya nggak bisa dimain-mainin juga ya ternyata ya. Waduh, DBS emang sekali hit parah sih. Dari 5 tim hanya tersisa 3 tim di sini. Hanya tersisa pemain YOLO,
Begitu juga dengan pemain XCBS ya. Wah, cepat sekali nih bootcamp dong. Itu kan Sunhawk. Cepat sekali nih pemain-pemain di PKADO Miramar ini langsung memulangkan beberapa tim ya. Waduh. Termasuk Barbar juga. Sementara BTR akan bertemu dengan tim 18 yaitu Bebina bersama Uniska juga. Dia akan bertemu, tapi sementara BTR Mueza akan melakukan penyeberangan dulu. Harusnya nggak di-spray ya, harusnya aman. Belum lihat ya kayaknya tim 18 ini ya. Kayaknya tim 18 belum lihat nih. Bebina kayak belum lihat nih. Waduh, apa dia nunggu? Oh enggak, dia belum lihat, dia cuma dengar suaranya. Tapi dia dengar suara itu, dia akan melawan spray dong sekarang dengan Red Dot. Apakah mengenokot BTR Mueza? Belum, sayang sekali Bebina belum mendapatkan knockout yang dia inginkan di sini. Sedangkan itu dia melanjutkan spray Scar L-nya. Belum mendapatkan beberapa hit untuk BTR Mueza. Sedangkan itu BTR akan berada di daerah atas untuk BTR Mueza. Tapi tayonya udah mulai kebakar sih. Ini udah mulai berasap, harus melakukan penurunan secara cepat ya sebelum terjadi peledakan oleh Mueza. Karena kalau udah meledak itu udah nggak kenok lagi, langsung ke N biasanya. Udah bukan biasanya lagi, emang ke N gitu kalau di dalam mobil. Itu nggak enaknya PUBG sekarang gitu ya. Dulu masih mending, dulu masih kenok gitu. Kayak sekarang langsung mati gitu. Balik lobby udah. Tapi sementara itu kita lihat XNS akan bertemu dengan pemain tim 13. Wah, dia nggak ngeliat dong. Tapi sayang sekali, refleksnya sangat indah sekali dari pemain tim 13 mendapatkan satu orang. Wah, ini refleksnya kuat banget ya tadi barusan ya. Gila. Si nasi kuning. Aduh. Si nasi kuning. Refleksnya. Oh, ada nasi kuning, ada nasi kucing. Oh, ternyata beda. Ada nasi kuning, ada nasi kucing. Nasi kucing ini refleksnya bagus banget. Tadi dia sempet kaget loh di HBD sama satu orang, tapi dia masih bisa membalaskan HBD itu ya dengan refleks yang sangat indah ya. Tapi sementara tersisa 2 tim. Tapi untuk Axov Bango tersisa 1 pemain di sini. Wah, El Pozo juga rame ternyata ya. Sudah ada sekitar 1 2 3 tim. 4 tim. 4 tim di sini. 4 tim. Waduh, rame juga nih El Pozo karena satu garis ya, juga rame juga ya. Kayak benar-benar mereka ini pengen ngambil kompon mereka ya, nggak mau diganggu sama orang lain ya. Mereka ingin membuktikan siapa yang sebetulnya ingin memiliki kompon El Pozo, siapa yang pantas untuk mendapatkan kompon El Pozo ini. Begitu juga dengan PKADO ya. Tadi ada 5 tim di sekitaran ya, 5 tim atau lebih gitu. Itu langsung tersisa 2 tim loh, secepat itu langsung pulang. Dan sedangkan zone 2 tim dari zone. Oh, ini yang tadi yang di PKADO ya. Oh iya, ini yang dari tadi di PKADO yang tadi 2 kenok itu, yang jump shoot itu ya. Oke. Tersisa pemain zone O1 di daerah bawah El Pozo, masih aman di warehouse. Dia akan menggunakan motornya. Sebenarnya kalau menggunakan motor tuh enak gak enak sih. Antara musuhnya spraynya emang enak, itu bisa kenok langsung nih kalau pakai motor. Tapi kalau emang musuhnya spraynya untungnya nggak bisa tepat ke arah playernya yang lagi naik motor ya, masih aman. Karena cepet juga loh motor itu. Karena motor juga paling enak kalau buat ini, buat lompat-lompat ke bukit-bukit gitu, paling cepet gitu daripada yang lainnya. Mobil-mobil biasanya masih nabrak, masih tabrakan gitu-gitu. Tapi sementara itu kita akan melihat dulu. Supply sudah mulai dikeluarkan. Langsung diambil supply-nya dong. Cepat kali ya. Waduh, gila. Tapi kayaknya nasi kucing harus knock out di sini. Nasi kucing kayaknya harus knock out di sini. Waduh, udah mulai ketemu lagi sama beberapa pemain ya. Dan kita lihat nasi Hawkman akan melakukan 1 by 1 untuk XCBS. Tapi sayang sekali XCBS sudah meratakan pemain di PKADO, tapi dia yang malah diratakan oleh pemain nasi. Kita sebutnya sebagai tim nasi ya. Kayaknya ini cocok banget nih. Ini ada nasi Hawkman, ada nasi kucing, ada nasi kuning loh. Yang terakhir yang paling bawah yang udah balik ke lobby, YOLO namanya. Kayaknya kita panggil tim nasi aja ya, tim nasi. Kita panggil tim nasi ya, kayak cocok udah ini. Udah pas ini. Tapi sementara itu semua pemain, beberapa sudah tabrakan dan beberapa sudah aman. Sudah aman, masih aman kok, aman-aman semua. Supply seperti biasa sudah diambil, tapi tim SGWD ini tersandwich ya sama pemain Cats. Tapi di belakang juga ada pemain Anchor di sini sama TXC. Wah, ini kalau feelingnya bisa pas, itu si Anchor bersama TXC bisa mendapatkan Cats Wyvik. Dan kalau misalkan SGWD juga bisa mendapatkan Tama ini. Tapi sementara itu Tama mendapatkan hero. Dan untungnya masih aman ya. Untungnya masih aman. Masih ada 1 kotak box kayu yang bisa dijadikan coveran. Tapi kalau dari belakang nggak tahu nih. Wah, udah mulai di spray nih. Wah, pulang ke arah lobby langsung.
backupan yang sedikit kurang dari pemain SGWD. Waduh, ini bingung nih. Ini udah ada SGW, udah di sandwich sama Cats, tapi Cats juga di sandwich sama TXC sama Anchor. Tapi Anchor juga di belakang juga ada Sing sama VRX, ini gimana ini? Wah, ini seru nih kayaknya peperangan sama-sama backstep nih kayaknya mainnya ya. Dan granat sudah mulai dikeluarkan oleh pemain SGW untuk Cats. Dan sepertinya harusnya Cats Wi-Fi ini harusnya tahu ya kalau di belakang ada step-step dari Anchor Renzo bersama TXC Upin ya. Upin Gimli ya. Tapi kita lihat Cats Tama masih melakukan TPP dulu, mencari vision lebih enak lagi apabila ada tim yang mungkin keluar dari tempat atau rumah ya. Dan Tama akan menjadi orang pertama yang melakukan spray down ke arah musuh tersebut ya. Sementara itu kita akan melakukan perpindahan observer dulu. Kita akan mencari beberapa pemain seperti MRZM akan melakukan rotasi ke daerah atasnya Cumacara, daerah pegunungan. Sedangkan Nol juga melakukan hal yang sama. Dia akan melakukan rotasi ke daerah-daerah Cumacara di sini. Dan sepertinya harusnya pemain MRZM sudah tahu kalau misalkan ada Nol yang ingin datang nih. Harusnya udah mulai tahu nih. Sebentar lagi harusnya udah mulai tahu nih. Tapi untuk Nol akan melakukan rotasi ke arah kiri, sedangkan di kanan sudah ada MRZM dan Type mendapatkan BTR. Waduh, udah punya AWM aja ya. Waduh. Udah punya AWM. BTR Romeo di sini harus terkenokan dan sepertinya akan dilakukan pre-revive dan sudah selesai, harus melakukan healingan, headshot. Kalau dia pakai car ya tadi, kalau masih pakai car bukan pakai AWM, type-nya kalau masih pakai car itu masih mending sih, kayak masih aman sih. Karena BTR Romeo masih pakai helm level 3, cuman sayang sekali ya ternyata type punya AWM ya, sudah disiapkan. Wah, udah di scope dulu dari 8-nya. Tembakan yang cukup mengerikan dari type DS Mix ke arah BTR. Dan sementara di sini beberapa pemain masih melakukan rotasi dulu dengan aman karena sudah tersisa 19 tim dan mereka akan melakukan rotasi karena zona sebentar lagi akan berpindah tempat dan posisi lagi. Dan sepertinya Ryu Zoe akan menjadi observer ya di sini ya. Dia melihat ada flare di arah depan. Kayak Ryu Zoe ini jadi observernya, sedangkan pemain-pemain teman-temannya melakukan secure compound dulu ya sementara ya. Tapi untuk Aksov masih aman, Aksov Bango. Dia sepertinya berhadapan dengan pemain Vayne bersama GRD ya. Waduh, langsung pulang ke arah lobby nih ternyata. Sama si Vayne langsung dipulangkan ke arah lobby. Wah, cepet banget ya, langsung fast tembakannya cepet banget. Tapi kalau kita lihat juga ada dari MDS, karnya sedikit lagi mendapatkan. Tapi Cats Tama, apa yang terjadi dengan Cats Tama? Dia jatuh. Wah, kayaknya dia kebanyakan mundur ya, tapi langsung di knock end. Waduh, oleh SGW sangat disayangkan Tama. Hanya karena jatuh membuat dirinya pulang ke arah lobby dan membuat SGW mendapatkan keberuntungan karena dia mendapatkan 1 poin kill tambahan untuk beberapa pemain SGW. Tapi sepertinya Shume sudah berdekatan dengan pemain Vayne. Dia udah siap nih. Ini pakai double M4 ya? Harusnya dia pakai double M4 nih. Ini udah siap nih kayaknya nih. Udah siap melakukan push nih. Sedangkan MDS sudah menggunakan karnya. Peperangan sudah mulai terjadi di sini antara Ryu bersama Loli. Tapi MRZM harus melakukan proning karena low parah terjadi yang dilakukan spray oleh Ryu ke arah MRZM Good Boy. Dan dia harus melakukan healingan. Untungnya masih ada first aid 2 ya, masih aman. Sayang sekali. Tapi first aid-nya, tempat posisinya tidak memberikan keuntungan untuk Good Boy. Dan Baral langsung melakukan knock end ke arah pemain-pemain dari MRZM Good Boy. Dan sepertinya 3 tim sudah berada di satu tempat, yaitu kirinya Power Grid. Dan sepertinya MRZM Classy akan melakukan push sedikit ke arah bukit. Akan dilakukan spray juga oleh MRZM dari kanan. Tembakan cover yang sangat indah dari Loli Destroyer membuat MRZM Classy harus berpikir ulang untuk melakukan spray ke arah temannya. Waduh, granatnya Loli sangat connect sekali untuk Classy. Waktu timing yang sangat tepat dari seorang pemain Destroyer. Wah, ini sudah melakukan peperangan terparty kayak gini jadinya ini. Rio akan melakukan push sementara, granat sudah mulai dikeluarkan. Rio sepertinya akan menjadi third party dulu ya untuk kepada tim Loli. Tapi sepertinya tim Loli dibebaskan ya.
Apakah Ryu akan melakukan spray down ke arah pemain Emergentam atau Loli nih? Dia ada dua tim berada di depannya persis nih. Ini antara dibagi dua-dua ini. Pemain Ryu atau enggak dia mau meratakan satu squad dulu nih. Ini 4-4 semua ya mainnya ya. Oh, 3-4-4-4. Tapi spray down dilakukan oleh Ryu, mendapatkan beberapa hit untuk Ryu. Dari pemain musuh sudah melakukan spray down juga ke arah Maybe. Dan sepertinya dia akan melakukan cancelling healing karena sudah terlihat oleh pemain Loli. Dan pruning dilakukan oleh Maybe juga melakukan healing dulu karena low parah terjadi di sini oleh pemain-pemain Ryu. Dan sepertinya granat sudah mulai dikeluarkan. Sedangkan Loli Destroyer akan melakukan perlawanan dengan MRZM. Sedangkan itu Ryu akan melakukan perlawanan juga ke arah teman-teman Loli ya. Wah, ini benar-benar parah sih. Bara juga udah mulai kenok nih di sini nih. Sedangkan Ryu dari Zoe akan melakukan flanking. Zoe akan melakukan flanking ke arah kiri dia. Dia akan melakukan flanking ke arah kiri untuk tim Loli. Sedangkan Loli Valdi ada berada di depan persis. Sepertinya buy one akan terjadi antara Loli. Dua orang pemain Loli melakukan push ke arah Ryu Zoe. Dan sepertinya sudah terlihat kepala dari Zyuka. Apakah granat masih dikeluarkan? Dan sepertinya ada backupan dari pemain Ryu lainnya. Spray down dikeluarkan oleh Zoe. Belum mendapatkan beberapa hit untuk pemain Loli. Dan crouch dilakukan dulu pelan-pelan. Lawan push spray down lagi. Masih aman. Pemain Loli masih aman di sini. Sedangkan dari kiri Destroyer akan melakukan flanking reload yang sangat disayangkan, membuat Zoe terkena out di sini. Sedangkan Alien harus berpikir ulang untuk melakukan peperangan. Spray down dilakukan dan sayang sekali Alien harus terkonokan juga. Dan sepertinya Ryu harus menjadi pemain yang tepat karena dibagi dua. Pemain Ryu, dua pemain harus melakukan perlawanan ke arah MSZM. Tapi pemain Ryu duanya lagi melakukan perlawanan ke arah Loli. Tapi sayang sekali dua pemain Ryu yang melakukan perlawanan ke arah Loli tidak mendapatkan peperangan yang mereka inginkan. Spray down dilakukan menggunakan Maybe akan melakukan spray down kah? Oh, dia masih belum lihat. Dia masih belum lihat ternyata. Ada smoke yang masih membuat tim Loli masih aman di sini ya. Masih aman. Dan sedangkan Rio Bara juga masih berpikir dulu untuk melakukan push juga karena di depan ini ada dua tim nih. Ini gimana nih? Tapi sementara itu kita akan berpindah dulu mencari tim-tim lain yang berperang di sini. Tim Nasi seperti biasa. Tim Nasi tersisa BT Romeo sendirian melawan tim Nasi. Apakah tim Nasi akan melakukan push? Waduh. Pakai panci, bah. Kayaknya dia mau mancing orang ini. HBD pakai panci ya. Kayaknya gitu ya udah deh. Dan sepertinya granat dari Nasi kuning sudah mulai dikeluarkan. BT Romeo akan terjun ke bawah dulu untuk melakukan falling back pelan-pelan. Sedangkan Ryu Bara mendapatkan Loli Valdi di sini, melakukan pembalasan yang sangat indah. Zyuka terkonokan lagi oleh Bara. Dua pemain spray down lagi dari BT Romeo. Tapi sayang sekali hanya low parah yang terjadi oleh Nasi kuning. Low parah yang terjadi oleh Nasi kuning. Nasi kuning kayak tim Nasi ini dari tadi low parah ya. Kayak nasi kucing low parah, nasi kuning low parah. Habis ini kayaknya kalau udah zona kecil lagi ini nasi hokben nih kayaknya yang low parah ini. Tapi masih aman. Untungnya masih aman ya. Untungnya nggak kenop ya untungnya ya. Wah, masih aman. Sedangkan pemain Ryu tadinya sudah melakukan knockout. Loli Zyuka masih aman ya ternyata ya. Knocknya tidak di knock N ya. Sementara itu kita akan melihat zona berada di sepertinya tim Ryu MRZM bersama Loli. Dia kayak udah tahu ya prediksi zonanya kayak gimana ya. Dia udah tahu prediksi zonanya kayak gimana nih. Tapi Nasi Hokben akan melakukan spray down ke arah tim SGW dan mobil meledak di sini. SGW harus terkena out oleh mobilnya sendiri dan spray down diteruskan oleh pemain Nasi. Spray down bersamaan oleh 3 pemain ke arah SGW. Sedangkan SGW di sini harus melakukan penurunan dari mobilnya untuk mendapatkan cover yang lebih aman lagi karena mobilnya sudah mulai berasap nih. Tapi sepertinya pemain SGW akan kesusahan untuk melakukan backupan ya. Melakukan backupan dan juga melakukan revive ke arah SGW Villar karena sudah tidak aman banget. Udah nggak aman banget untuk pemain SGW Villar untuk dilakukan revive-an karena benar-benar open banget di depan. Di depan pemain SGW lain ini udah open banget nih. Udah benar-benar open banget nih. Tapi sementara itu kita akan melihat pemain-pemain lain apakah ada peperangan. Dan sepertinya SGW bersama tim Nasi masih melakukan peperangan. Sedangkan Ryu akan melakukan falling back ke belakang sebentar untuk mencari tempat-tempat yang lebih enak lagi ya tentunya ya. Tapi MRZM benar-benar nggak puas sih. Dia nggak puas sih. Dia 2 pemainnya udah pulang ke lobby. Dia hanya mendapatkan poin team kill cuma 1. Dia nggak puas sih. Dia benar-benar dia pengen mendapatkan poin tambahan sih. Dan setiap ban dari mobil sudah mulai ditembak-tembak dan langsung hancur untuk Ryu tidak bisa melakukan rotasi lagi. Dan sepertinya membuat PR untuk tim Ryu melakukan rotasi karena dia seperti tidak punya memiliki mobil lagi ya. Apa dia punya mobil satu lagi?
Kayaknya cuman Mirado doang ya dia ya. Tapi sementara itu supply sudah mulai keluar juga. Waduh, supply-nya kok langsung keluar nih. Dapat apa ini? Kita lihat dulu ya sementara. Kita lirik-lirik dulu ya supply yang didapatkan. Sebuah AWM bersama AUG nih. Ini tim Loli nih beruntung banget ya, di Miramar dia dapat AWM akhirnya. Tapi sementara airdropnya masih masih dijaga sama MRZM ya. Nggak boleh ini nih, nggak boleh diambil nih. Kalau diambil dia udah dapat AWM nih, nggak bisa ini. Dan sepertinya Loli Valdi akan melakukan backupan untuk Loli Gil melakukan lootingan dulu. Sepertinya AWM diambil pastinya ya. AWM juga diambil. AUG dibiarkan ternyata. AUG masih dibiarkan. Loli Gil akan menggunakan AWM bersama M4-nya untuk mendapatkan poin-poin kill tambahan juga tentunya ya. Sedangkan di sini terjadi tabrakan ya untuk pemain Uniska. Knock out untuk pemain Uniska. Aduh, Adora terknock out di sini oleh pemain tim 15. Sedangkan itu teman-teman lainnya masih di belakang. Oke, sepertinya zona tengah sudah mulai dikuasai oleh beberapa tim. 5 tim. Ryu, DNS, Loli, MRZM, begitu juga dengan MVA. Oke, sedangkan 0 bersama SMTX dan VRX di sini masih aman. Sepertinya Nasi sudah meratakan tim yang dia lawan barusan ya. Dan sepertinya ECT harusnya melakukan rotasi, harusnya dia ngelihat sih kalau ada nasi kucing sih. Harusnya dia ngelihat ya. Harusnya dia udah mulai ngelihat kalau ada nasi kucing di sini nih. Harusnya dia udah mulai ngeliat nih. Tapi sementara itu Ryu sudah mulai berdekatan dengan pemain-pemain DNS. Apakah Ryu tidak tahu di belakangnya? Backstep sepertinya terjadi. Ryu Bara sudah mulai memberitahu apabila di belakang sudah ada orang. Maybe harus melawan pullback ke belakang karena ada DNS. Dari belakang Spreadon dilakukan. Backupan yang sangat indah di sini, ke knockout satu dari DNS. Sayang sekali ada Spreadon lagi dari belakang, tapi sayang VRX meratakan tim Ryu di sini. Backstep yang sangat indah sekali dan Spreadon yang sangat lurus sekali. Wow, backstep yang sangat indah sekali dari beberapa pemain ya. Waduh, split 2-nya sangat bagus sekali dari pemain VRX bersama DNS ya. Split 2-nya bisa saling nge-backup loh. Wah, ngeri. Tapi menguntungkan sekali untuk pemain 0 dan SMTX karena dia menjadi zona tengah di sini. Zona tengah. Wah. Tapi tidak menguntungkan untuk pemain SMTX karena pemain SMTX sudah terjadi knockout 2 dari pemain 0, sudah mulai melakukan Spreadon ke arah Noisy. Noisy harus melakukan proning, dia menggunakan karnya untuk mendapatkan satu tembakan headshot. Apakah dia bisa? Noisy menggunakan karnya menembak headshot 0G. Dia masih aman. Dia masih tenang. Sedangkan VRX masih mencari-cari dulu. Masih mencari aman-aman dulu. SMTX adudu. SMTX Noisy akan melakukan push. Spreadon dilakukan di sini oleh pemain 0G. Tapi sayang sekali SMTX harus pulang ke arah lobby. 0G menjadi pemain yang meratakan SMTX. Duo squad yang sangat indah. Dan dia mendapatkan zona tengah. Sangat menguntungkan dan sangat indah sekali buat dia. Karena kenapa? Dia mendapatkan zona tengah. Dan dia duo squad mendapatkan tim kill 5. Wah, udah dibilang di match pertama ya bahwa tim-tim yang duo squad, yang trio squad itu nggak bisa dimain-mainin lagi loh. Nggak bisa dimain-mainin lagi karena walaupun dia duo squad, dia punya chemistry yang benar-benar nyatu banget. Mereka tahu gimana cara harus meratakan satu squad di depannya. Tapi sedangkan kita beralih dulu, MRZM akan melakukan Spreadon ke arah mobil dulu, pick up untuk menghancurkan agar tim-tim MVA tidak bisa melakukan rotasi. Tapi MVA masih menguntungkan, tersisa satu bagi oleh pemain MVA di sini. Sedangkan MVA sudah mengumpulkan tim kill 2 dan zona sudah mulai berada di dia. Tapi harusnya tim Loli ini harusnya aman sih tim Loli untuk melakukan rotasi juga ketika zona sudah mulai tidak berada di mereka lagi. Harusnya masih aman sih. PR-nya Loli ini kayaknya cuma dari tim Nasi sama tim MRZM. Kalau MRZM emang dengar suara tembakan dari Loli doang sih. Tapi MVA akan melakukan Spreadon barrier pelan-pelan ke arah pemain-pemain MDS. Sudah mulai dilakukan Spreadon dan pemain-pemainnya sudah mendapatkan komponnya masing-masing kecuali VRX. Dan VRX bersama RKL dia harus berpikir ulang gimana cara melakukan rotasi. Sedangkan ECT akan menjadi tim terakhir yang melakukan rotasi. Dia akan melakukan late rotation karena dia akan membiarkan pemain-pemain tim lainnya melakukan peperangan dulu agar ECT bisa rotasi dengan sangat nyaman dan aman ya. Sedangkan RKL akan melakukan rotasi di belakangnya sudah ada pemain Loli ini.
Wah, dia belum tahu pemain Loli kayaknya ya. Tapi sedangkan nasi kucing mendapatkan satu orang menggunakan AWM-nya sangat indah sekali. Dari pemain-pemain nasi kucingnya 10 tim kill. 10 tim kill sudah mulai dikumpulkan di sini. Waduh, waduh, waduh. Loli sini harus terkenokot ya, Loli Valdi. Loli Valdi harus terkenokot. Sayang sekali dari Loli Valdi, dan tapi ya untungnya masih bisa dilakukan pre-revive ya. Headshot kepala langsung hilang, jadi topi, berubah. Tiba-tiba jadi topi. Tiba-tiba helmnya berubah jadi topi. Dan sepertinya spray down untuk ECT. Diteruskan oleh ECT. ECT akan meneruskan. Rotasinya diteruskan oleh ECT. Apakah bisa ECT? Oh, nggak bisa. Waduh, sangat disayangkan sekali dari ECT. Dia melakukan rotasinya secara menerus ya, menggunakan Miradonya ya. Tapi sayang sekali dia tertangkap basah oleh beberapa pemain, karena sepertinya pemain Loli harus tabrakan dengan beberapa pemain Bebina, dari beberapa pemain Bebina ini. Sedangkan ECT di belakang. Spreaddown dilakukan oleh beberapa pemain musuhnya. ECT harus melakukan rotasi ke arah kiri, tapi sepertinya akan bertemu dengan beberapa tim pemain tim 21. Akan melihat ada pemain ECT yang melakukan rotasi. Spreaddown menggunakan barrelnya akan dilanjutkan dengan FPM mendapatkan satu orang. ECT pulang ke arah lobby juga. Red Army sayang sekali, dan ECT Shark juga pulang ke arah lobby. Sepertinya sangat disayangkan ya, ECT melakukan rotasi yang benar-benar split banget ya, dan itu benar-benar open banget ini. Sedangkan kita lihat dulu, kita beralih RK Lonely akan melakukan granat, dan granat yang dilempar dari RK tapi knocknya ke temannya sendiri. Waduh, berbahaya ini. Dan sepertinya Destroyer akan menggunakan granat lagi, tapi Spreaddown dikeluarkan oleh Lonely, dan dari kiri sudah melakukan rotasi. Sayang sekali Valdi, dia masih aman. Dia melakukan push dengan sangat barbar. Waduh, Loli, bener-bener tim Loli. Apa yang mereka inginkan? Bener-bener mereka melakukan push dengan barbar loh. Mereka melakukan push dengan barbar. Bener-bener banter banget mereka melakukan push ya, bareng-bareng berempat, langsung rata dengan sangat cepat. Granat yang dikeluarkan oleh Destroyer memulangkan pemain Bebina sangat cepat sekali, dan 0G harus pulang. 0G yang malah meratakan tim nasi ya. Wah, 0G gak bisa dimain-mainin loh. 0G cuma 2 squad tapi 7 tim kill loh. Bener-bener dia gak bisa dimain-mainin cuy. Dia gak bisa dimain-mainin nih kayak gini-gini nih. Tapi sementara itu kita melihat di bawah sudah ada pemain MD yang tersisa. Masih full dia masih full 10 tim kill. Tembakan-tembakan keras sudah mulai dikeluarkan oleh pemain MD. Tapi ini benar-benar ini mainnya pegunungan banget sih. Jadi emang semua ini masih ada coverannya masing-masing sih. Kecuali emang granatnya enak banget, itu bisa membuat musuhnya knock sih. Granat kalau emang udah enak itu, ini tuh udah main-main granat sama main-main kar doang, karena kompon-kompon mereka udah ada semua cuy. Mereka sudah ada kompon-kompon, tapi sedangkan VRX ini akan menjadi pemain yang berada di luar zona dan menjadi lirikan tim-tim lain. Lihat nih, MD bersama 0G melirik pemain VRX. MD bersama 0G melirik pemain VRX ketika VRX melawan Spreaddown menjadi backstep. Dan sepertinya MD Shume akan di Spreaddown juga oleh pemain MRZM. Waduh, Sing sudah mulai terkenok zona. MD, waduh, 0G harus terkenok, udah mulai kenok nih. Apakah akan dilakukan push oleh pemain-pemain MD? Sepertinya enggak, dia akan membiarkan. Sedangkan Luffy akan menjadi pemain yang paling depan untuk melihat pemain-pemain dari 0G ya, dan bersama 0 Changs juga ya. Dan sepertinya MV akan melakukan, MV melakukan split ya. Enggak, mereka akan melakukan rotasi ke arah atas. Tapi PR mereka, dia akan bertemu dengan pemain Loli dan melakukan Spreaddown Loli. Sepertinya Loli Guild sudah mendapatkan pemain MRZM di atas. Udah mulai ketangkep nih. Dan ini benar-benar PR buat Classy nih untuk melakukan revive secara cepat, karena Loli ini benar-benar mainnya barbar banget sih timnya ini. Benar-benar barbar banget sih mainnya. Langsung dilakukan push ke arah atas Loli Guild, mencari-cari dulu. Dia akan menjadi observer paling depan loh. Paling depan, dan sepertinya teman-teman dari Loli ini backup-annya nggak bisa dimain-mainin juga ya. Nggak bisa dimain-mainin. Tapi sedangkan itu pemain MVA akan melawan Spreaddown ke arah MDS, membuat MDS menjadi open di daerah belakang, membuat mereka knockout 2 dan langsung di-knock-and. Sangat disayangkan di sini tersisa pemain MD melakukan push ke arah 0 di sini, dan kanannya masih aman. Untungnya di kanannya masih aman. Kalau nggak aman, dia menjadi pemain terakhir yang pulang ke arah lobby juga ini untuk pemain-pemain VRX ya. Tapi VRX masih ini loh, dia masih bener-bener nahan zona loh. Bukan pemain MVA, dia masih zona loh, dia masih nahan zona loh. Dia harus melakukan rotasi secara juga karena dia harus melakukan healingan, tapi sepertinya waktu tidak cukup untuk pemain MVA Dick di sini. Sayang sekali, mereka harus knock 2.
Tapi sepertinya untuk Taiti masih bisa dilakukan pemberian first aid untuk Taiti JKT. First aid dilakukan, healingan dilakukan di sini, melakukan first aid. Kayaknya nggak bisa sih kalau pelan-pelan ke zona, karena udah ada MDS di sini. Di kanan udah ada MDS, sedangkan MDS ini melakukan peperangannya ke arah 0G. Dan sepertinya dia akan melakukan volleyback dulu, aman. Dan sayang sekali MV Taiti harus pulang ke arah lobby. Begitu juga dengan MD harus pulang ke arah lobby juga, karena 0G sudah melakukan TPP ke arah pemain musuhnya juga. Dan kalau kita lihat, Loli menjadi tim yang paling atas. Dia mendapatkan zona paling atas. Tersisa 1, 2, 3, tersisa 0G nih. Ini 5 kill sendiri dari 0G. Apakah dia bisa menambahkan menjadi 8? Dia berada di paling bawah. Dia dapat zona gak sih? Dia dapat zona kan? Tapi nggak menguntungkan nih buat dia, karena dia waduh kan, 0G nggak bisa dimain-mainin. 0G nggak bisa dimain-mainin nih. Dia sudah melakukan ke knock end untuk Loli 1 orang. Apakah pemain Loli akan melakukan jump shoot juga dari atas nih? Kita lihat bersama-sama nih ya. Waduh. Dari Zulka sudah mulai persiapan. Mencari-cari dulu dari Zulka. Sepertinya utility akan dikeluarkan dulu ya. Dan sepertinya 0G sudah mulai ketahuan ya posisinya, karena sudah mulai molotov sudah mulai dikeluarkan. Dan dari Loli Jill sudah melihat pemain 0G. Dan sepertinya 0G akan melakukan rotasi ke arah kanan. Dia mau kemana lagi nih? 0G kayaknya udah gak bisa kemana-mana lagi nih. Antara dia mau ke kiri, tapi dia gak zona. Dan itu membuat dirinya pulang ke arah lobby dan mendapatkan hashtag 2, dan Loli menjadi tim yang mendapatkan hashtag 1. Sangat disayangkan sekali untuk 0, karena duo squad yang sangat indah sekali. Tapi nice try untuk pemain 0 dan beberapa pemain tim lainnya. Mungkin tim-tim yang tidak mendapatkan hashtag yang mereka inginkan masih bisa untuk mengikuti match ketiga, yaitu VKND ya. Nice try juga untuk beberapa tim.